adalah momentum. Gimana caranya Audi CS memperlama agar Favian nggak bisa dapetin level yang keempat dengan mudah. Karena kalau Favian udah dapetin level yang keempat, alfanya ini akan benar-benar kesulitan. Ryota bakal harus keluarin extra effort untuk mendapatkan objektif. Terutama ketika ada setup turtle. Yap, ini Audi CS juga PR sih, dia mau nempelin ke arah dari Faviannya juga dia punya poke damage balesan kan. Betul. Yang bikin ngebuat dari Audi CS agak semakin susah untuk bisa bergerak. Wah. Tapi ya kalau ngeliat dari segi emblemnya nih. Ini kalau ngomongin emblemnya, kita lihat rotasi Audi CS sangat cepat nih Profesor. Ya, ada Wilderness Blessing, Quantum Charge juga. Berbeda dengan Baloyski dengan Groknya ya. Kali ini bermain dengan Quantum Charge, jadi main basic attack Audi CS. Apakah ada niatan bikin dipaksa? berat juga? Mat? Mereka terpaksa di depan sana, depan Retro bisa dikeluarkan dengan adanya Last Descent tidak bersekuat. Meter pancing dengan adanya Iron Shiki. Dia benar-benar pura-pura kalah di laning, pura-pura terkena damage sangat banyak, tapi ternyata yang dekat adalah Favian. Aku harusnya dari meter sendiri dia ngelihat kalau sosok dari Audi udah membawa informasi dan warning signalnya harusnya udah nyala di sana. Yap, dan itu bahaya banget, apalagi God Laner yang punya tipikal harus scaling. Ini udah harus tumbang untuk pertama kalinya. Ya, early game yang cukup buruk untuk Rebellion. Start yang tidak begitu nyaman sepertinya untuk Matt. Karena memang kebetulan itu Moskov, hero late game banget. Itu kayak perlu waktu agar nanti dia bisa scale up dengan item-item yang harus dia butuhkan. Sementara di setup turtle-nya Ryota yang setup duluan, tidak menunggu level yang kelima, dia mau eksekusi cepat. Wah, tapi seperti biasa, kita tidak lupa di depan sana ada Kars langsung dengan penalti zone-nya. Mencoba zone ingat di belakang sana, tapi last instant di power defensive. Dan Spirovopanya miss, Radley Potion di take over. Rebellion, mereka tidak satu suara. Zoning out dari Kars yang udah bagus dan maksimal. Gak dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan bahkan Team Liquid berhasil mendapatkan 2 point kill. Dan Turtle benar-benar membuat mereka semakin kuat di early game. Wow, satu Turtle yang pertama membuat dari tim Liquid ID unggul cukup jauh kali ini di angka 1600 karena nggak cuma Turtle yang mereka dapetin point kill dan terlihat dari Rebellion Esports. Mereka sepertinya agak sedikit bingung ya. Wow! Oke. Tim Liquid Wow. lagi dan lagi mendapatkan seluruh suara dari para pasukan tim Liquid kali ini. Dengan performance mereka yang kemarin, seluruh caster Inggris dan Indonesia, kita bersatu kembali. Oke. Sebuah ketumbenan ya. Sebuah ketumbenan. Ketumbenan tuh apa ya? Habis musuhan, jadi satu sekarang ya, oke. Oke, reset dulu sedikit. Targeting sih, itu kata kuncinya tadi. Karena Rebellion targetnya udah oke banget, semuanya mata ke Favian. Tapi ketika ternyata Ryotanya dibiarkan begitu saja dan memang kebagi dua targetnya otomatis tim Liquid ID lebih diuntungkan karena mereka satu suara ke Turtle semuanya. Next Turtle akan jadi berat untuk Rebellion tapi mereka kali ini udah punya ultimate. Tinggal gankingnya gimana? Karena Turtle pertama harus dimaksimalkan malah untuk tim Liquid ID dengan 1400 gold lead. Favian terutama. Karena kayaknya dia masih menuju langsung ke War Axe. Dia mau item damage, dia mau item yang lebih sustain dengan adanya Spell Vamp. Nanti akan dia maksimalkan sebagai power utamanya. Dan ini lihat, rotasi cepat dipegang banget ya sama Widi. Dia jemput-jemput pakai guiding win-nya. Menguasai area river pastinya ngebuat akhirnya dari Audi CS. Dengan Grok yang tipikalnya bisa nge-screening bahkan ngasih agresivitas, ini ditutup. Aku nggak tahu ya, ini apa yang terjadi sama Rebellion. Tapi kalau misalnya diinisiasi objektif selanjutnya dan mereka masih ada di depan sana, sebagai leader dari frontliner ya, aku nggak ngomong leader in-game, kayaknya in-game-nya udah bisa boleh sih ngarah ke arah Kars, bantu support dia. Karena tadi inisiatif yang dilakukan itu bagus banget loh, bagus banget tapi ya beda suara. Ada yang teamfight di sini, ada yang di sana, ada yang fokus ke arah Turtle. Dan untuk meledakkan Viraga Armor ini nggak gampang loh. Seperti yang aku bilang tadi, opsinya untuk mid lane yang paling bagus adalah Luoi. Karena Luoi satu kali combo ya, duality. Itu ini yang kena, itu pasti pecah gitu loh Viraga Armornya di early game. Tapi untuk Eve ini bakal berat banget karena Swallow butuh item yang lebih banyak lagi. Sehingga nanti Viraga Armornya kalau udah punya immortality bakal strong banget untuk Favian. Yep. Dia hero late game juga kan pertama dari ini. Dan kedua, mereka punya 2 hero farming yang dibutuhkan oleh Matt ketika kondisinya udah terkena first blood. Ya, Iya. dan Matt yang ditugaskan nanti ya buat pecahin Viraga ya secara Betul. cepat. Tapi masalahnya Mattnya lagi gak baik-baik aja nih. Tapi lihat di arah top lane sana, Kars bakal coba untuk ganggu sedikit aja pergerakan ke arah Favian. Terlalu banyak baterai untuk ngebuat Favian masih bertahan hidup di arah top lane. Tapi Matt seperti ketahui yang tidak baik-baik saja. Ini bukan hanya tidak baik-baik saja loh. Aku ngeliatnya dia sekarat. Bukan nyawanya yang sekarat, gameplaynya yang sekarat. Dying. Dia kehilangan turret.
Dia nggak punya space farming, dia terkena sosok first blood, dan dia adalah hero late game. Berat. Bagaimana nggak aku bilang dia dalam kondisi yang sekarat? Yep, berat banget sih pastinya yang harus dialami. Tentu saja semenjak juga memang upaya dari Audi CS untuk bisa ngeganggu juga ini ditutup abis sih. Ini bakal superior banget nanti untuk Favian, ini bakal susah untuk ditumbangin dan poke damage aja tadi udah kerasa banget, even itu ke Grok. Betul, dan kalau ngelihat ke arah Favian yang sudah War Axe, dan tiba-tiba dia langsung ke Immortal kalau dia berada di posisi yang pede, itu makin lebih waktu yang banyak keluar, Prof. Tapi kalau mau chaser ya Brute Force bagus. Sakit banget. Karena ada Gila, cooldown sakit juga dan itu. banget, gila. Lihat poke damage-nya. Wah, perbandingan 4 level dan bahkan card di sana akan coba dimakan oleh para pasukan dari tim Rebellion. No flicker for initiate dari sosok Cars. Tandanya mereka tidak akan bisa teamfight. Kalau saran aku, biarkan mereka tetap bermain dengan jungle, lepaskan turtle-nya, deny rotasi aja, mainin di turretnya. Ya atau buka map bawah, karena map butuh banget vision. Iya. Agar dia nggak terkena ganking nantinya, karena Moskov ini yang paling bisa ngelakuin split push. Terus sekarang Eren Shiki, dia udah selesai dengan Endless Battle. Wow, Hampir gagal recall. minus 1 jantung. Tapi masih selamat ya. Mattia dan Perfect Turtle Oke. diamankan oleh tim Liquid ID tanpa adanya gangguan dan bahkan pencurian yang bisa dilakukan oleh Liberian Ini Esports. kayaknya 2 menit ke depan bakal ada team fight dari tim Liquid ID, seharusnya. Karena mereka udah punya semua kendali atas objektif. Cars gak ada flicker, Cars gak ada flicker. Dan last insanity-nya tertangkap di depan sana. Remote manipulation, Audi! Gagal untuk mendapatkan dampak body block dari Aran. Membuat sosok dari Moskov gagal untuk mendapatkan poin kill atas seorang Favian. Di depan mata, bakal coba di following up. Tapi sayang sekali, body block yang on point terhadap Aran. Itu yang menyelamatkan Favian. Wah, dan damage dari Favian ini War X modal aja cukup menyakitkan loh. Dan Brute Force benar kata Profesor Ya, Brute KB. Force. Dia Dia- mau ngejar. Dia mau ngejar, dia mau damage yang lebih pasti kalau stacknya 6, apalagi ada War Axe juga kan. Jadi power banget nih untuk Chaser. Dan ini Audi CS, saranku kayaknya untuk dari sekarang terutama, build anti-queer secepat mungkin daripada nantinya bakal jadi batu bakar. Oke. Batu bakar. Karena selain batu bakar, Audi CS juga dia bingung. Pertama dia butuh dominance. Kedua dan di belakang, lihat Favian. What? Solo pick up Solo? terhadap Ryota. Yang kita tidak melihat apapun. Pertama level jauh, gold jauh. Dan juga item yang tidak mumpuni membuat Ryota kali ini tersandung poin kill dari dapat lane. Audi CS dan kawan-kawan, mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Wah, ini kondisinya sebenarnya nggak yang terlalu terdominasi, tapi kayak udah luka tapi ditetesin persen lemon tuh nggak? Wah, perih banget itu. Perih tapi pelan-pelan gitu loh. Iya, jadi makin disiksa bisa dibilang ya. Ya, Dan sedangkan lihat zoningnya. lihat damage yang diberikan Favian sebagai jungler nge-zoning out EXP lane yang dimana kondisinya kali ini dari sosok Aran masih santai aja dan mungkin Aran akan menjadi power initiate sih. Wah ini jujur kalau ngelihat dari tim Liquid ID ya, mereka benar-benar gak bisa dilumpuhkan dengan cepat loh. Terutama untuk exportnya karena gak ada solusi sama sekali untuk bisa memecahkan Wah. Viraga Armornya. Prof. Yang bisa menghancurkan Viraga Armornya ya Faviannya sendiri. Immortal Prof. Immortal Prof, bentar lagi Prof. Ya, Immortal akan menyempurnakan bagaimana tubuh dari exportnya. Dia akan menjadi robot cyborg yang begitu luar biasa dan ini dia Lord. Dengan keuntungan 5.000 gold, OTW 7.000 gold seharusnya. Wow. Hanya split push yang menjadi satu-satunya winning condition. Membiarkan Matt farming. Tapi itu kayaknya bukan menjadi kendala selama nanti tim Liquid ID bermain dengan free lane push. Yap, dan Favian juga udah hampir menginjak level 15 ya. Wah, itu Full dia. trick lagi. Immortalnya udah selesai juga. Apakah match pertama menjadi motivasi dari Favian mendapatkan level 15 di bawah menit 10 ya? Mau ngejar ya? Mau ngejar soalnya. ngejar. Tapi harusnya nggak dapet sih. Enggak. Kalau hitungan aku nggak dapet. Karena ya export bukan hero rotasi juga. Dan sih. gak hero farming cepat. Bukan hero farming cepat, dia jatuhnya emang hero yang bisa ngepok lini depan aja. Bukan hero season hunter lah ya. Dan dalam keadaan seperti ini, Rebellion Esports selain split push, gimana caranya menanggulangin serangan dari tim Liquid ID? Wah ini jatuhnya cuma menunggu tim Liquid ID yang membuat atau membuka kesalahan. Betul, setuju. Tapi itu pun kayaknya bakal berat karena kebetulan ada 2 Purify. Jadi susah banget untuk bisa membuka play, terutama dari Audi CS atau bahkan Cars. Mungkin satu-satunya yang bisa dilihat di sini adalah gameplay dari Aran. Kalau dia miss onward-nya, itu bisa jadi jawaban sih. Miss onward di all-in sama tim Liquid dan ternyata Rebellion punya setup yang siap untuk nge-counter. Itu bisa menjadi jawaban. Watchers ya terutama kayak penalty zone juga yang bisa jadi satu inisiasi balasan. Tapi Lord sekarang udah mulai masuk ke arah base turret. Oh sangat cepat dari depan sana, lihat Favian men-zoning out seorang diri. Membuat selepas karena tim Rebellion kehilangan soft skill yang banyak. Watcher salah satunya. Tapi di depan sana Aran masih bertahan. Dengan ada Flame Ward yang tidak mau dibuka, mereka ingin menggunduli. Mereka ingin menghancurkan base turret dari tim Rebellion di bawah menit 12. Mereka pengen siksa Rebellion pelan-pelan.
Ini benar-benar sekarat bukan hanya di tangan Matt, tapi satu tim. Yap, dan bahkan base turret hancur. Bahkan dengan pasif dari trigger base turretnya pun, ini tidak perlu susah-susah dilakukan. Lord pertama membuat kali ini Rebellion Esports pun semakin bingung dan game fact by Gope. Yves merupakan salah satu power hero dari Swallow sejak season 9 dengan 36 picks dengan win rate 55. Wajah inisiatif keluarkan, tapi lihat di depan sana beli ke bawah defensif. Mereka gak ada untuk keluar, yang manipulation setelah dibuka. Tapi Swallow-nya tertinggal. Anas masih mau lebih. 1 poin kill dapatkan Fabian. Best terbuka dengan sangat besar. Iron Siki menggoreng King Kadir di depan base-nya sendiri. Alright, dan kali ini bakal coba untuk dipaksa lagi untuk masuk. Tapi lihat bagaimana Matt, ini pelan-pelan juga udah punya damage. Ya, memang dia punya damage. Tapi lihat 3 wave yang dibuka oleh para pasukan dari tim Rebellion. Kars sebentar lagi akan menuju ke dalam line of down. Damage yang diberikan dari seorang Arab menuju ke belakang sekarang Ryota. Viral power defensif dan tim Liquid berhasil memasak di game pertama. Iron Siki udah mulai menyentil King Kadir. Tapi ini baru game